Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jadi solusi ujung tombak Ramadan Sananta dipastikan gabung Timnas U24. Media Korea Selatan bocorkan proses naturalisasi Timnas Indonesia. Federasi Malaysia didesak lakukan cara Sintayong latih skuad Garuda. Dan Vietnam U24 dipaksa angkat koper lebih awal. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U24 baru saja mengalami kekalahan atas Korea Utara di laga pamungkas Asian Games 2022. Dengan kekalahan itu, skuad Aran Indra Syafri hanya mampu menang 1 kali dari 3 pertandingan. Namun, walaupun kalah di laga itu, skuad Garuda Muda berhasil lolos ke babak 16 besar, yakni dengan status sebagai peringkat 3 terbaik grup. Coach Indra Syafri sendiri sedikit menyesali kekalahan yang dialami tim asuhannya dari Korea Utara. Namun, ia tetap memberikan apresiasi kepada skuad Garuda Muda. Menurutnya, di laga kontra Korea Utara itu, anak asuhnya sebenarnya bermain seperti yang sudah direncanakan oleh tim pelatih. Namun memang, satu kesalahan fatal langsung berbuah gol untuk tim lawan. Indra Syafri sendiri menyebut kesalahan dari situasi bola mati sangat mungkin dialami oleh tim yang belum lama terbentuk. Sayangnya, Timnas Indonesia U24 memang mengalami situasi seperti itu. Tentu harapan para pecinta sepak bola tanah air, staf kepelatihan Timnas Indonesia U24 segera berbenah. Back Timnas Indonesia U24 Alfeandra Dewangga buka suara terkait kekalahan timnya atas Korea Utara dengan skor 1-0, yakni di laga pamungkas Grup F Asian Games 2022 kemarin. Satu-satunya gol di laga kemarin dicetak oleh Kim Yu-sung pada menit ke-40. Sebagaimana diketahui, walaupun kalah di 2 laga terakhir, Timnas Indonesia U24 berhak lolos ke babak 16 besar, yakni dengan status peringkat 3 terbaik. Menanggapi hal tersebut, bek milik PSIS Semarang itu sebenarnya menyayangkan hasil dari laga tersebut. Namun dirinya mengaku segera move on dari kesalahan yang dilakukan tim dan ingin memperbaiki penampilan pada fase knockout. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U24 dipastikan lolos dengan jalur hoki di babak 16 besar Asian Games ini. Di babak gugur nanti, skuad Garuda Muda akan melawan Uzbekistan U24 pada Kamis 28 September mendatang. Hal tersebut membuat salah satu pengamat sepak bola buka suara. Opan Lamara beberkan kelemahan hingga peluang Timnas Indonesia U24 di ajang pesta olahraga Asia ini. Menurutnya, jika melihat 3 pertandingan yang telah dilakoni skuad Garuda di Grup F, maka butuh evaluasi besar-besaran menjelang babak 16 besar Asian Games nanti. Timnas Indonesia U24 masih punya waktu yang cukup untuk menyiapkan diri di babak 16 besar. Dirinya mengakui tim Aran Indra Syafri itu memiliki kekurangan dari setiap lininya. Tentu hal tersebut harus segera dilakukan, mengingat Uzbekistan memiliki materi pemain yang mirip dengan permainan ala Eropa. Timnas Indonesia U24 dinilai tampil kurang greget di fase grup Asian Games 2022 kemarin. Terlihat dari 3 pertandingan, skuad Aran Indra Syafri itu hanya mampu menang 1 kali dan hanya mampu mencetak 2 gol saja. Walaupun begitu, mereka berhak lolos ke babak 16 besar Asian Games. Kini, jelang babak 16 besar itu, Indra Syafri bisa sedikit bernafas lega sebab pemain kesayangannya dikabarkan akan menyusul ke Cina untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Pemain tersebut ialah Ramadan Sananta. Kabar bergabungnya pemain berusia 20 tahun itu ke skuad Aran Indra Syafri telah dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, yakni Endri Irawan. Dirinya mengatakan jika Ramadan Sananta akan diterbangkan ke Cina pada malam ini. Tentu hal tersebut menjadi angin segar skuad Garuda Muda jelang menghadapi Uzbekistan pada Kamis mendatang. Di sisi lain, Beckham Putra dikabarkan juga akan menyusul ke Cina, namun sang pemain dikabarkan harus melakukan medical check-up terlebih dahulu. Salah satu rival Timnas Indonesia mendapati kabar buruk di ajang Asian Games 2022 ini. Tim rival tersebut yakni Vietnam U24. Ya, tim Aran Hong Antuan itu gagal lolos ke babak 16 besar usai dikalahkan Arab Saudi di laga pamungkas dengan skor yang cukup telak yakni 3-1.
Tentu hal tersebut membuat tim berjuluk The Golden Star Warriors itu mengangkat koper lebih dulu daripada tim Asia Tenggara yang lain. Di samping itu, melihat kesuksesan Indonesia lolos ke babak 16 besar dan Vietnam yang harus pulang kampung, fans dari tim Golden Star Warriors pun memberikan berbagai reaksi. Beberapa di antaranya menilai pelatih Vietnam Hong Antoine tidak memiliki kualitas yang setara dengan ahli strategi sebelumnya Park Hang-seo. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan berjaya di saat Vietnam tak lagi ditangani oleh pelatih Korea Selatan ini. Tentu dengan ketidaklolosannya, Vietnam U24 membuat beberapa supporter menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah karma Vietnam yang selalu menyindir timnas Indonesia. Kabar bahagia mendatangi salah satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Sein Patinama berhasil menorehkan catatan apik bersama Viking FK ketika menghadapi Sandefjord pada lanjutan Liga Norwegia pekan kedua-dua musim 2023. Di laga ini pemain berusia 25 tahun tersebut bermain selama 90 menit penuh. Sein Patinama berhasil tampil impresif di mana dirinya berhasil membuat assist untuk gol ketiga Viking FK. Selain mencatat assist di laga ini, Sein Patinama juga berhasil mencatatkan akurasi umpan sebesar 86%. Dengan hasil ini, klub yang dibela Sein Patinama itu berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Norwegia musim ini dengan mengkoleksi 51 poin dari 22 pertandingan. Dan jika konsisten hingga akhir musim ini, maka Sein Patinama akan memecahkan rekor baru, yakni sebagai pemain Indonesia pertama yang menjuarai Liga Norwegia. Salah satu pemain muda timnas Indonesia Hoki Caraka tampil cukup impresif bersama timnya saat ini, yakni PSS Sleman, di mana pemain berusia 19 tahun tersebut berhasil mencetak 1 gol di laga PSS Sleman kontra Madura United di lanjutan Beri Liga 1 musim ini. Di laga tersebut, Hoki Caraka bermain selama 90 menit penuh dan mencetak gol pada menit ke-37 usai memanfaatkan assist dari Muhammad Lestaluhu. Namun sayangnya gol yang dicetak oleh Hoki tersebut belum berhasil membuat timnya menang, di mana Madura United berhasil menyamakan kedudukan usai Malik Rizaldi mencetak gol pada menit ke-54. Di samping itu, para pecinta sepak bola tanah air pun berharap Hoki Caraka tampil konsisten dan tidak cepat puas agar sang pemain menjadi bintang timnas Indonesia di masa depan. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 arahan Sintayong tampil begitu impresif di kualifikasi Piala Asia U23 dan berhasil lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Keberhasilan skuad Garuda Muda tersebut tidak terlepas dari peran beberapa pemain keturunan Indonesia. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu misalnya, Indonesia memiliki 3 pemain keturunan di dalam skuad. Ketiga pemain tersebut adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Kendati demikian, keberhasilan skuad Garuda Muda yang menggunakan pemain keturunan ini ternyata membuat rival timnas Malaysia iri. Melalui media Astro Metro, mereka mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia untuk melakukan regenerasi pemain keturunan. Arena Metro meminta FAM lebih aktif berburu pemain keturunan yang berusia muda seperti halnya Indonesia. Proses naturalisasi timnas Indonesia ternyata tersiar hingga Korea Selatan. Melalui media Best 11, mereka menyebut bahwa saat ini PSSI dan Sintayong dirumorkan akan melakukan naturalisasi kepada 2 pemain keturunan Indonesia. Kedua pemain tersebut ialah JIZ dan Ryan Flamingo. Tentu nama terakhir mengejutkan publik pecinta sepak bola tanah air. Nama Ryan sendiri masih agak terlalu asing di telinga supporter timnas. Namun pemain berusia 20 tahun ini ternyata memiliki catatan impresif bersama klubnya. Pemain yang memiliki darah Suriname Indonesia ini merupakan pemain Sassuolo yang kini sedang dipinjamkan ke FC Utrecht. Bermain sebagai pemain bertahan, Ryan memang pemain jempolan. Ia tak hanya menjadi bek tangguh, tapi juga cukup rajin mencetak gol. Dikutip dari data transfer market, sepanjang ia bermain untuk tim Primavera Sassuolo, Ryan sudah mencetak 16 gol dan 2 assist dari 58 caps di Primavera 1 Liga Italia 2021-2022. Sejauh ini bersama FC Utrecht, Ryan Flamingo pun juga telah mencetak 1 gol dari 3 caps di Liga Belanda.